3 tahun ini luar biasa pembangunannya. Kita lihat disupport oleh Dewan Provinsi, bukan Dewan Kabupaten. Semoga aja ke depan Pak Dewan Kabupaten ini bisa menyupport, membantu. Kalau bisa dikatakan, kami mohon dulu Pak Dewan, alihkan pembangunan Waibubuan ini 60% ke Tanjung Ratu. Dengan Tanjung Ratu merupakan ibu kota kecamatan Waibubuan. Sementara 4 tahun, 5 tahun ini satu pembangunan nggak ada. Proyek yang masuk Tanjung Ratu yang ada masuk ke Puyang Bandar, Banjar Tarayu, Candi Rejo, Madura. Jadi Pak Beni selaku Pak Dewan dari Waibubuan Majalawi, tolong kasih lah. Karena Tanjung Ratu ini ibu kota. Jadi 3 usulan kami tadi. 1, paling usul kami mohon. Kedua, semoga Bapak Ibu-Ibu Dewan yang terhormat ada oleh-oleh bisa mempublik blog kantor Pak Mantu kami. Ketiga, masalah SMT tadi. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak aspirasinya. Nanti juga akan dijawab oleh beliau kita. Kemudian lanjut pertanyaan kedua Pak siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyitno, saya ngatus Dusun 6 Tanjung Mulia, Kelurahan Tanjung Ratu Hilir. Yang mau saya usulkan Pak, tempat saya itu masyarakat Tanjung Mulia itu gabung sama Mulia Indah. Kita udah membeli sebidang tanah untuk pembuatan balai dusun Pak. Nah, sedangkan untuk biaya anggaran balai dusun itu kita belum ada. Itu pun anggaran itu dibantu kegiatan kepemudaan Pak untuk pembelian tanah itu. Alhamdulillah udah terbeli, itu dibantu desa juga. Nah, yang saya harapkan, saya mohon kepada Bapak anggota DPRD Dapil 5 Lampung Tengah untuk memfasilitasi untuk pembuatan balai dusun itu Pak. Pembuatan balai dusun itu semoga kedepannya balai dusun itu bisa dipergunakan untuk kegiatan masyarakat, karena kita di dusun itu untuk kegiatan mengumpulkan masyarakat atau warga lingkungan itu kalau tidak saling ketemu atau cuma datang ke rumah-rumah itu tidak dapat menyampaikan pendapat kepada kita. Itu aja yang pertama. Ada yang kedua yang saya akan usulkan untuk warga lingkungan saya, atau nanti ini memang wewenang Bapak atau tidaknya itu saya akan sampaikan masalah masyarakat saya. Masyarakat saya itu di Dusun Tanjung Mulia itu semua pengguna PLN, tapi di lingkungan saya itu belum ada tiang listrik itu Pak. Nah, sedangkan di situ rawan kebakaran, sering terjadi korsleting listrik di tiang-tiang antar rumah itu. Saya harap untuk perwakilan Bapak Dewan ini untuk mengajukan ke PLN untuk tiang. Nah, itu bukan usulan saya aja Pak, itu memang seluruh warga Tanjung Ratu. Selama ini karena banyak warga masyarakat yang keluh terjadinya korsleting listrik itu. Nah, dan permohonan ketiga Pak, ini agak banyak permohonan Pak. Nah, masalah jalan raya Pak, jalan lintas Sumatera itu di lingkungan saya Tanjung Mulia sampai ke arah Puskesmas itu kan sering terjadi banjir Pak. Kalau hujan itu banjir parah, itu nggak ada drainase di jalan itu. Mohon Bapak nanti dari DPRD untuk melaporkan ke dinas jalan PU untuk buat drainase Pak, talur kanan kiri itu Pak. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada
salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada 3 pertanyaan tadi ya. Lanjut, Pak Kepala Kampung itu terakhir ya. Yang kalau sudah Kepala Kampung sudah pamungkas, artinya dia sudah mewakili semua karena beliau pemimpin di kampung. Cocok? Pendengar kelelawar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adinda saya Firdaus Ali. Kemudian yang saya hormati adinda saya Jauhari Subing, adinda Tio, kemudian Rizani Sianan Singkong, kemudian Victor Beni Wibisono, kemudian Sabai Besan, Saipudin Ali, kemudian Luken, kemudian, kalau Julius ini udah heran lagi saya, sahabat, rekan, adinda Julius Heri, kemudian ini istrinya kepala kampung terbesar, ya, dari Partai Amanat, paling cantik sendiri di antara mereka. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh masyarakat saya atau sekitar kampung. Jadi di Tanjung Ratu Ilir ini banyak aset, Pak. Kalau itu bisa kami kelola, insya Allah Tanjung Ratu ini akan menjadi kampung yang kaya raya. Pertama, aset yang disampaikan oleh Pak Carik saya itu tadi, itu kami itu ada disput ya dari provinsi, jumlahnya itu 60 hektar, dan itu banyak yang sudah diserobot oleh masyarakat. Diserobot, kemudian kadang-kadang mereka mau. Yang lebih aneh lagi itu karen itu milik disput itu dideres mereka, diambil mereka uangnya, dijual mereka, kan ada, nggak ada lagi Pak ya. Kemudian sawit juga kadang-kadang jual nggak jelas ya. Nah, kalau itu kami yang ngelola, apapun persyaratannya yang diminta oleh provinsi, kami siap. Sudah berkali-kali kami sampaikan, bahkan kami sudah dipanggil ke provinsi, tapi sampai sekarang macet ya. Saya ini kepala kampung Tanjung Ratu Ilir ini, mungkin kita sering ketemu ya. Saya itu kepengen Tanjung Ratu Ilir ini kedepannya dikenal oleh masyarakat luas itu lebih baik. Kalau dulu itu orang kenal Tanjung Ratu ini Pak, terkenal karena begal, karena maling motor dulu. Nah, saya ini berusaha semaksimal mungkin supaya bagaimana Tanjung Ratu kedepannya dikenal orang itu dengan hal yang baik. Majunya kampung Tanjung Ratu Ilir, insya Allah akan dikenal oleh orang-orang luar. Wah, Tanjung Ratu sekarang sudah luar biasa. Terus ada aset yang kedua, kami itu Pak, tahun kemarin itu ada pengeboran minyak. Tanah itu kurang lebih sekitar 2,5 hektar sudah dipakai, tetapi tidak ditemukan minyak, gagal. Dan tanah itu ada. Kalau kami pinjam pakai atau bagaimana, atau kami minta misalnya itu ya untuk kami buatkan seperti taman hiburan anak-anak, itu sangat strategis sekali. Karena itu sudah dipakai di sebelah kiri, di depan pabrik Tanjung Bioenergi, ya, itu dibor tidak minyak, sudah dipakai. Dan kalau itu bisa kami yang mengelola, kami buatkan taman hiburan, misalnya wisata, ya, embung atau kolam renang dan sebagainya, insya Allah itu akan menjadi PHD kami Tanjung Ratu Ilir. Luar biasa, banyak sekali aset-aset di Tanjung Ratu Ilir. Jadi harapan saya, kami mohon
bagaimana bantu saya lah supaya Tanjung Ratu ini kedepannya lebih baik. Yang terakhir, di Pemubuan ini saya sudah beberapa kali sampaikan pada saat kami rapat koordinasi baik itu dengan Kapolsek bahkan sama Kapolres. Setiap musim kemarau kali kami itu diputas. Kami mau melapor kemana? Gitu loh Pak. Karena sudah kami viralkan juga nggak ada tindakan apa-apa. Sangat disayangkan karena kalau kami sekarang ini Pak, ikan baung itu masih seger-seger. Saya tadi beli 2 kilo itu masih hidup, harganya 140.000, jadi 70.000 1 kilo. Tapi puas, enak. Kemudian yang jualnya juga dapat mata pencairan mereka di kali itu. Tapi pada saat musim kemarau itu selalu diputas, habis. Sehingga kadang-kadang masyarakat yang mencari ikan itu di kali itu melapor, minta tolong ke saya. Terus saya laporkan juga nggak ada tindakan apa-apa. Jadi saya minta kami ini kalau terjadi nanti kemarau tahun depan ini, kalau terjadi mereka putas, kami laporkan kemana sehingga ada tindakan gitu. Oh, bagaimana caranya? Ya sederhana aja sebenarnya. Tinggal pada saat mereka putas saya ambil airnya itu, ya, bukti bahwa air itu sudah tercemar, bawa kemana? Kemudian orang-orang yang di kali itu saya tahu, tinggal panggil aja. Biar pasti ketemu siapa pelakunya. Artinya bila mana itu sudah dilakukan tindakan 1-2 kali mereka dipenjarakan, insya Allah ke depannya tidak akan terulang lagi. Sehingga kami masyarakat Tanjung Ratu Ilir, Candilindo, Banjaratu itu bisa menikmati kehidupan di Kali Pemubuan itu dengan cara mencari ikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pamungkas pertanyaan dari kepala kampung ya. Tadi ada 3 penanya Pak Dewan. Pertama dari Pak Ketua BPK. Jadi gini. Jadi saya ingin mengajak kita semua ini kita berprasangka baik dulu. Saya yakin sebetulnya anggota DPR ini ingin membangun semuanya yang dibangun, apalagi mereka memang berasal dari dapil 5 ya. Cuma mungkin kondisi anggaran dan lain-lain yang tidak memungkinkan ini untuk sebuah kampung. Tapi dengan catatan begini, kami juga ingin sesekali mungkin di Tanjung Ratu inilah ada sedikit prioritas, dan mungkin dengan sudah beberapa tahun ini tidak pernah bantuan, mungkin ada kecemburuan atau perasaan sehingga menimbulkan perasaan yang macam-macam kan seperti itu. Nah, jadi mungkin dari 3 pertanyaan tadi saya mohon tanggapan dari anggota Dewan yang terhormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi dari BPK bahasan seperti yang di depan tadi saya sampaikan, bahwa hubungan dari Dermaga Besar sampai Banjaratu itu miskin bantuan ya, miskin bantuan. Terkait tadi pertanyaan Bapak siapa? Pak Raswi ya. Apa tuh? Balai kampung. Balai dusun. Dia BPK tadi balai kampung. BPK balai dusun juga. Enggak banyak yang saya sampaikan, tapi banyak jelas. Nanti bulan 6 itu untuk perubahan. Jadi senior saya menyampaikan, proses ini kan baru Pak, baru berjalan. Bulan 6 itu mulai dibahas, dan bulan 7 ketika itu dana bansos setiap dewan itu kan dapat
akan saya bantu untuk dusun 6 dan dusun 5 dan dusun 6. Saya bantu untuk balik dusunnya. Ya pada jelas Pak nantinya. Mungkin karena saya juga nggak banyak pinter ngomong, ribet-ribet gitu kalau ngomong. Tapi yang jelas untuk sekarang ini, kebetulan saya juga terbagi dua. Kata Pak Samsul itu gini, kamu nggak bisa di jalan tol aja, soalnya istri kamu orang Tanjung Rantu gitu. Iya, nggak bisa identifikasi. Ditelepon langsung pada saat itu. Nah, jadi untuk terkait pembangunan Tanjung Rantu, mungkin kita nanti bisa bermitra. Mungkin nanti Pak Lurah bisa sounding saya ke pabrik. Bila mana kalau Pak Dewan yang kedua kan pasti akan dilirimkan gitu. Nanti saya bantu. Jadi seperti itu supaya nggak berbeda tadi bilang, aduh, nggak ada bantuan sama sekali. Ngenes. Tapi memang nggak ada dewannya di sini. Dan kebetulan saat ini ada dewan tinggal di sini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saling kolaborasi, walaupun juga tim 02 tetap kolaborasi ya bahwasanya kita nggak ada nomor-nomor saya bilang. Mungkin hanya itu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kalau ada. Oh terkait ada yang kurang tuh. Saya kan sekretaris Komisi 4 dan kebetulan kakak saya senior saya sekretaris Komisi 3. Pada waktu kita sepakat. Jadi Pak Abi tadi mana ya Pak Selamat? Jadi ada 2 proposal yang harus diwujudkan dari sekretaris Komisi 3, yaitu pembangunan. Nah itu kita punya sepakat pada waktu itu. Nah saat ini biar langsung kakak saya Bang Bobi bisa menyampaikan. Sebenarnya sudah lengkap semua apa yang disampaikan beliau. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Said Budir dari fraksi Partai Golkar. Kebetulan saya ada di Komisi 3 bersama rekan saya Bapak Jawari Sudi. Menyikapi apa yang jadi harapan Bapak Suyitno tadi, yang poin pertama sudah disampaikan oleh Saudara Victoria Sudisono. Kemudian masih ada 2 lagi Pak ya, terkait tiang listrik sama normalisasi drainase lintas Sumatera. Untuk tiang listrik Pak, regulasi untuk pengajuannya itu harus dari bawah, tata cara aturan untuk mengajukan permohonan tiang listrik. Saya mohon nanti Bapak berkoordinasi dengan Pak Kepala Kampung, kemudian diketahui oleh Pak Camat permohonannya di kampung apa, berapa kilometer luasnya. Nanti setelah selesai Pak Camat bisa berikan langsung saya akan langsung follow up ke PLN. Kebetulan saya juga dulu sebelum di distrik saya salah satu vendor PLN Pak. Saya ada perusahaan juga di PLN. Jadi insya Allah bisa saya komunikasikan di sana. Nanti dibuat dulu rapat di masyarakat, berapa kepala keluarga itu tanda tangan dulu semua, kemudian rapatnya apa. Nanti PLN akan turun, mereka akan mengecek rasio ekonominya Pak. Mereka investasikan sekian angkanya, sesuai kan nanti ke depannya inputnya ke PLN itu ada berapa. Mereka akan mengkaji. Yang pasti kami akan dorong, karena hak rakyat juga untuk mendapat penerangan lampu, baik lampu jalan ataupun yang lainnya. Ya Pak ya, dibuatkan dulu proposalnya, duduk bareng dengan masyarakat, hasil monitoring rapat nanti diketahui Pak Kepala Kampung dan Pak Camat. Setelah selesai nanti baru kirim ke kami ke Komisi 3. Kami secara kelembagaan akan minta bantu PLN untuk segera mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Benar yang Bapak sampaikan, karena arus pendek itu sangat berbahaya ketika dia terlalu banyak serinya Pak. Normalnya kan hanya 3 rumah,
1, 2, 3, kemudian tarik dari tiang lagi. Lebih dari situ itu sangat rentan terjadi. Kalau terjadi arus pendek itu yang menyebabkan kebakaran. Yang dirugikan juga masyarakat. Ya Pak, nanti sampai rumah musyawarah dulu dengan masyarakat, dengan warga. Kemudian setelah selesai musyawarah, Bapak lapor Pak Kepala Kampung. Nanti surat permohonan dinilai oleh Pak Camat. Mungkin sudah paham lah beliau-beliau ini. Nah setelah selesai nanti kami akan dorong itu terkait tiang listrik yang menjadi aspirasi Bapak. Kemudian drainase lintas Sumatera, normalisasi ini Pak, betul yang Bapak sampaikan, kami akan coba komunikasi dengan Balai Besar karena ini kewenangan ini ada di pemerintah pusat dan provinsi. Tentunya kami juga akan menyampaikan ke mereka seperti menjadi harapan Bapak. Kalau kewenangan pemerintah daerah itu tidak ada Pak di situ. Lintas Sumatera ini pusat dan provinsi Sabaya. Mungkin itu ya Pak yang saya sikapi dari Bapak terkait yang disampaikan Mas Beni untuk balai dusun. Di bulan 6 nanti kan kita bantu. Kebetulan Mas Yulis ini adalah kakak kandung Pak, kakak kandung dari Mas Beni. Beliau juga ada di badan anggaran kami di Dapil 5 ini ada 4 yang masuk dalam badan anggaran. Saya sendiri, Mas Julius, kemudian Mas Bapak Jawari Subi dan Bapak Firdaus Ali. Nanti seperti yang menjadi harapan Bapak PPK, kita nanti akan berembuk lah kira-kira apa yang akan kita kasih oleh-oleh tadi untuk kampung kita. Ya Mas Beni ya, atau ada cara yang lain Pak yang dimaksud oleh Pak Beni. Setiap perusahaan itu kan dalam undang-undang, dalam undang-undang CSR itu kan salah satunya adalah kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Bapak bisa berkoordinasi dengan Bang Beni. Dalam di penyangga kampung ini ada beberapa perusahaan besar, termasuk Mas Jaya atau BT yang disebutkan Bapak tadi. Iya, untuk melakukan percepatan pembangunan balai kampung. Kita mengajukan CSR ke pabrik itu boleh. Kebetulan itu leading sektornya ada di kami juga terkait CSR itu. Kami bisa bantu dorong ke perusahaan. Bapak bisa buat Pak Kepala Kampung minta bantuan ke Rumah Jaya atau PT yang situ gas itu ya. Sudah muncul ya. Kan banyak perusahaan besar. Atau Minggo yang baru-baru ini PT apa itu? Minggo itu bisa ke situ. Kalau di sini ada 5 perusahaan, kalau 10 juta kan lumayan itu Pak. Nah, nanti yang dari pemerintah bisa kita alokasikan ke yang lain gitu. Dan ke pemerintah jalan, yang ke perusahaan jalan, karena perusahaan juga punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakat sekitar ya Pak. Mungkin itu penyampaian dari saya terkait 3 poin yang diusulkan Bapak Suyitno kaitannya apa yang disampaikan sahabat saya Bapak Kepala Kampung Tanjung Ratu. Ada beberapa poin ini terkait usulan penggunaan lahan disebut yang lebih tepat. Yang menjawab ini siapa? Kira-kira Komisi 1 ya? Pertanahan Komisi 1 kan? Mas Heri ya? Cuma pas saya disampaikan besan saya, ini kan penguasa sekarang Gerindra, gubernurnya Gerindra. Kalau yang jawab dari mereka, saya yakin itu lebih dipertimbangkan oleh Disutbud karena mereka pun di bawah Pak Gubernur. Iya Mas Beni, tolong dibantu. Iya tolong dibantu komunikasikan ke petinggi-petinggi di provinsi terkait pencemaran sungai. Pak Kakak Sabai, ketika zaman Pak Musa pun ini sudah pernah disosialisasikan. Mungkin dalam melakukan penegakan hukumnya belum secara komprehensif, belum menyeluruh dari Polres sampai ke tingkat kampung. Mungkin Mas Yulis ya yang bisa menjelaskan pencemaran sungai. Ini wilayah Komisi 1 juga ya. Masuk. Kalau ini kan ada di 2 komisi Pak.
komisi kami, komisi 3 terkait pencemaran lingkungan. Tadi yang Bapak pertanyakan kan terkait penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukum itu dimasuk ke komisi sampean, Mas. Ya, itu Mas saya kasih penjelasan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak semua. Saya akan coba memberi penjelasan Pak Rakam terkait pencemaran lingkungan ya, kalau nggak salah mengenai keracunan ikan ya. Iya, Butas. Coba nanti kita bagian hukum yang pertama yang akan kita lakukan komisi 1 dan juga kita koordinasi dengan pihak Polres bagaimana dan harus seperti apa langkahnya, tata cara andai kan itu terjadi kembali, dan kita juga akan koordinasi dengan pihak Polres. Dalam waktu dekat ini nanti saya akan kontak Pak Kakang seperti apa tindakan yang akan kita lakukan supaya untuk menjaga lingkungan yang baik. Seperti tadi kan banyak ya, pertama banyak orang yang menggantungkan diri dari hasil sungai. Kalau nanti kalau diputas kan dari kecil mati, akhirnya kasihan yang lain dan rasa ikannya pun berkurang begitu. Ya, kasih waktu kami untuk komisi 1 untuk berkoordinasi dengan pihak Polres. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini notulen ya, terkait beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan infrastruktur jalan kecamatan. Pak saya ikuti jadi PR kita juga nantinya, karena saya tahu itu bisa katakan 30 jelas. Yang selanjutnya juga apa yang sudah diberi saran, masukan baik dari keluarga besar kami Tanjung Ratu tadi, ini luar biasa. Nanti kita secara perlahan-lahan membantu dan juga kita sampaikan nama Pangeran Sembandar kita, karena beliau juga adalah putra dari Beliung Tanjung Ratu. Jadi sudah seyogyanya Bupati Lampung Tengah, Pangeran Sembandar membangun kampung halamannya. Ini nggak main-main, karena beliau dimerwatinkan semua warga sekitar hadir. Artinya dia bukan hanya untuk kepentingan politik. Beliau sudah jadi Mas Pras, bilang nama Mas Dito, ingat kampung halaman Tanjung Ratu ya, karena sama-sama kita memikirkan. Jadi jangan begitu ini dan melupakan, dan memang betul kampung kelahiran dia Adijaya, kampung yang dibesarkan dia adalah Tanjung Ratu, kan begitu. Jadi sama-sama kita mengingatkan, karena juga Bapak Ibu saudara semua, walaupun ini sudah di meja, sudah hadir, kadang-kadang ada pergeseran yang dilakukan Pak Bupati. Wah, ini dulu nggak milih saya kampung ini, pindahin dulu lah ke sini. Nah, di sini menang beliau. Nah, ini apalagi Wahai Bupati mah ini kita bukan bicara ini ya, jadi ada guyonan, jadi sama-sama lah kita nanti ya Mas Pras ya. Tadi terkait juga PLN sudah sampaikan oleh kakak saya ikutin. Jadi semuanya nanti kita tampung secara perlahan-lahan. Mas Benny juga siap membantu balai dusun. Nah ini yang bagus, beliau sudah dipilih, konstituennya dirawat sama beliau, tidak ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan 2023 dengan Solo bingung mau ini, karena nggak pernah dirawat. Siap. Jadi kita pikirkan. Jadi PR kita juga Mas Benny, walaupun yang ada di pulau terluar, maksudnya pulau terluar tidak berbatasan, jadi PR kita bersama ya. Terima kasih pada saudara semua, orang tua saya di sini, kakak-kakak saya di sini yang memberi masukan, saran. Kenapa saya bicara di sini? Karena saya sudah merasakan 12 tahun berkecimpung bersama kampung Tanjung Ratu dan sekian kampung di Waimuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah. Bapak-bapak, rasanya terjawab sudah apa yang menjadi aspirasi kita. Tinggal kita agak sedikit bersabar, agak ngerem. Memang banyak sekali usulan-usulan kita, tentunya ini tidak lain adalah niat baik untuk membangun kampung di Tanjung Ratu khusus. Dan saya yakin tadi juga diingatkan oleh Bapak Dewa Suping, ternyata memang Pak Bupati kita memang sudah menjanjikan anggaran PBB itu akan dikembalikan untuk pembangunan kampung. Nah, saya yakin dengan program beliau, Kampung Tanjung Ratu nanti akan menjadi salah satu prioritas pembangunan dan bahkan di seluruh kampung di Kecamatan Oleh Pengubuan. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Akan mengingat janji-janjinya untuk membangun kampung kita semuanya. Saya rasa cukup ya Bapak-bapak, karena sudah jam 12 juga, mungkin ada kesibukan lain Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota DPR terhormat atas kehadirannya untuk mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat Kampung Tanjung Ratu Ilir pada hari ini. Dan juga saya terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah menyampaikan, telah hadir di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada menjadi harapan kita semua. Ini akan dapat diwujudkan dibantu oleh Bapak-bapak anggota DPR kita yang terhormat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Camat Pengubuan yang telah memandu dari aspirasi. Meningkat acara selanjutnya penutup adalah kita tutup acara ini dengan adalah apabila ada salah kata yang tidak berkenan, kami semua di sini mohon maaf. Wassalamualaikum.